Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mohon satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ada yang bersedia? Baik, kepada teman-teman, sebelum kita mulai pertanyaan kita, kita harus dengan doa. Apa yang baik untuk kasih bergerak bersyukur mereka kesempatan pada pagi ini dan teman-teman yang di sini untuk kelas ini buat belajar kami. Bapak mengajar kita tidak awal untuk Oke, terima kasih Junata. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Jelina, okay. Ane, Esra, Geskia, Tiana, Rinanda, terakhir Junata. Oke, semuanya hadir ya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita flashback dulu ke minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Teori. Oke. Kalian tahu nggak, ternyata ekosistem sama evolusi itu berhubungan erat dengan sistem peredaran darah. Ada yang tahu nggak? Apa kaitannya ekosistem evolusi dan sistem peredaran darah? Nggak ada. Nah, ternyata di ekosistem oksigen yang kita hirup ini akan diedarkan melalui sistem peredaran darah. Sedangkan di evolusi kita belajar memahami mengenai adaptasi makhluk hidup di mana hewan yang hidupnya di suhu yang dingin akan beradaptasi sistem peredarannya dengan suhu lingkungan untuk menetralkan suhu tubuhnya. Nah, namun kita nggak akan bahas terlebih jauh tentang itu. Hari ini Bapak mengajak kalian untuk kita belajar mengenai komponen darah. Namun itu sebelum kita mulai, kita akan melihat video mengenai komponen darah. Manusia. Pada video ini kita akan membahas lebih detail tentang komponen unsur darah. Diperhatikan ya, nanti ada diskusi kelompok. Dari diri yang sing video berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon dan senyawa kimia lain di seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dari sisa metabolisme keluar tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Selanjutnya, mari kita bahas satu-satu bagian-bagian yang menyusun jaringan darah. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan beberapa zat seperti sari makanan, mineral, hormon, antibiotik, dan zat sisa metabolisme. Setelah mengenal plasma darah, kita akan bahas bagian yang kedua.
Sel-sel darah, benar sekali. Sel-sel darah ini dibagi-bagi menjadi jenis. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan kepindahan. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau yang sering disebut dengan eritrosit merupakan sel yang tampak atau berbentuk sedikit lunak dengan sejumlah di tengah yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Penyebab sel darah ini berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu protein yang bertugas membawa oksigen. Jadi, sel darah merah ini banyak mengandung oksigen. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak dengan jumlah sel darah merah. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau penyakit yang masuk ke dalam organ tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi pada jantung. Nah, yang ketiga ada kepindahan atau trombosit. Trombosit yang sering disebut dengan darah merupakan komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya karena terdiri dari kekebalan atau kepentingan yang tidak memiliki inti sel. Fungsi utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembuat darah. Itu ada tiga sahabat. Ada sel darah merah, eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sudah paham ya bagian-bagian yang menyebut jaringan darah? Ada plasma darah dan sel-sel darah. Di dalam sel darah itu menjadi tiga jenis. Ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Atau sel darah merah, darah putih, atau darah. Di video selanjutnya Mr. akan membahas jantung dan pembuluh darah secara subscribe dan Mr. akan mendapatkan update ini. Oke. Kita sudah belajar dari video mengenai komponen darah. Tadi ada berapa? Apa aja? Nah, dalam sel-sel darah tadi dijelaskan ada berapa? Apa aja ada yang bisa disebutkan? Oke, makasih Esra. Boleh tepuk tangan untuk Esra? Oke. Ternyata di plasma darah itu yang tadi digambarkan warna kuning itu mengandung air. Nah, dan juga zat-zat terlarut. Dalam zat-zat terlarut itu ada nutrisi, protein, dan lainnya. Nah, itu membantu kita untuk tetap kuat karena di dalam plasma darah ada nutrisi. Nah, di dalam komponen darah yang tadi disebutkan ada eritrosit, leukosit, dan trombosit itu juga mempunyai peran penting bagi tubuh kita. Ada yang tahu fungsi dari eritrosit? Nah, fungsi dari eritrosit tadi sudah dijelaskan bahwa dalam eritrosit sendiri mengandung hemo. Nah, hemoglobin itu berfungsi untuk membuat darah menjadi warna merah. Nah, dalam leukosit sendiri ada yang tahu fungsinya? Ya, ya, benar sekali Junata. Dan di dalam trombosit itu ada benang-benang yang disebut dengan benang fibrin itu membantu saat kita mengalami luka akan membantu kita dalam membuat darah itu tidak keluar terlebih banyak. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak mau kita diskusi kelompok dulu. Kita bagi dua kelompok aja ya. Ada yang tiga, ada yang empat. Mau Bapak pilih atau bagi sendiri?
Oke, ada 5 soal ya, kerjakan dalam waktu 5 menit. Boleh buka Google kalau kalian tidak paham mengenai video yang tadi. Oke, ditulis namanya ya. Dan semuanya wajib untuk mempresentasikan di depan. Jadi tidak ada perwakilan ya. Ya, boleh dibuat yel-yelnya juga. Di kelas 11 ya. Ini 'Boleh berdekatan aja sambil diskusi. Waktunya berapa menit, Pak? 5 menit ya. Kita mau kelompok dua. Kita kelompok berapa? Kenapa kita kelompok berapa? Dua aja. Dua. Kelompok satu aja, kalian lebih banyak. Dua wanita. Wanita di kamar ya? Wanita di kamar sekolah. Ini juga wanita. Kalau satu, angka 3 lebih dulu daripada yang keempat, Pak. Jadi kita dua. Ya udah, terserah kalian aja. Kita dua, kalau kalian yang panitia. Diskusi. Ya, apa itu? Ini Jelina Marinanda gabung sama Junata. Iya, Pak. Kalian tahu Pak kan lagi terus. Emang lagi itu, Pak? Boleh. Saya bisa lagi dong sok atasnya. Cuma 3 aja Bapak buat. Pinjam apa dia? Dipresentasiin. Kalau mau dikumpulin juga boleh biar Bapak baca jawabannya.
3 menit lagi. Boleh. Boleh, boleh. Karena waktunya tidak. Oke, karena waktu nanti kelompok 1, kelompoknya Junata ya, membahas mengenai soal yang nomor 3 dan 4. Dan untuk kelompok ya udah, boleh, boleh, berbeda lebih baik. Bapak cuman ngikutin saran dari teman kalian aja karena waktu katanya. Kalau mau semuanya juga nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa, semuanya aja. Ya, ya udah, boleh maju. Ada yel-yelnya? Oke, boleh. Di mana itu ada iya, Bapak. Kali ini saya bawa anak-anak introvert ini untuk menjadi extrovert. Jadi teman-teman, hai. Hai. Ada yang belum menjawab saya? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi ini kita dari kelompok 2. Jadi kita presentasikan tentang diskusi ya, dengan pertanyaan. Yang nomor 1. Di sini nomor 1, mengapa plasma darah memiliki peran penting dalam transportasi zat dalam tubuh? Plasma darah itu memiliki peran penting dalam transportasi zat dalam tubuh karena plasma darah sendiri itu berfungsi sebagai cairan dasar dari darah yang mengangkut berbagai zat penting, kayak protein, ya kan, hormon, gas gitu. Jadi dia berfungsi penting karena dia sebagai dasar darah yang mengangkut semua zat.
Oke, gitu guys. Jadi nomor 2. Nomor 2, bagaimana perbedaan fungsi eritrosit, leukosit, dan trombosit dalam tubuh. Nah, kalau misalkan si eritrosit sendiri itu dia fungsinya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joni, itu mengangkut oksigen dari paru-paru seluruh tubuh dan juga dia membentuk warna merah dalam darah. Terus si leukosit ini melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan patogen seperti bakteri, virus, ataupun jamur. Lalu untuk yang trombosit fungsinya itu memperbaiki pembuluh darah yang rusak dan juga membantu dalam proses pembukaan darah. Apa yang misalkan kalau kita lupa itu dibentuk oleh si trombosit. Selanjutnya nomor 3. Oke, yang nomor 3, apa dampak yang terjadi jika seseorang mengalami kekurangan atau kelebihan salah satu komponen darah? Yang pertama, kekurangan sel darah merah dapat menyebabkan anemia yang menyebabkan kelelahan fungsi di sesak napas. Yang kedua, ada kekurangan darah putih yang menyebabkan resiko interaksi kekurangan protein darah. Yang ketiga, kekurangan trombosit dapat menyebabkan perdarahan sulit untuk badan ini. Nomor 4, itu pertanyaannya adalah bagaimana sistem peredaran darah membantu dalam menjaga keseimbangan homeostatis. Sebenarnya kalau misalnya keseimbangan homeostatis tubuh ada. Jadi di dalam menjaga homeostatis atau menjaga keseimbangan tubuh, si peredaran darah ini berfungsi sebagai sistem transportasi utama, yaitu mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, sekaligus mengumpulkan produk limbah metabolisme untuk dikeluarkan. Nah, yang terakhir, dan kelima ini apa peran darah dalam sistem kekebalan tubuh dan bagaimana leukosit bekerja dalam melawan infeksi. Nah, di sini darah itu memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh karena menjadi media transportasi bagi sel-sel imun, antibodi, dan zat-zat kimia tahanan. Nah, di sini tadi darah merupakan sistem distribusi bagi leukosit dan antibodi. Jangan terlalu eksplosif. Nah, Dia melawan infeksi dengan mengenali patogen yang menghasilkan antibodi untuk menetralisasi atau menghancurkan zat asing tersebut. Nah, sistem ini berdasar dari kekebalan adaptif yang memungkinkan tubuh mengikat patogen untuk melindungi manusia. Nah, itulah tentang darah. Sebenarnya sudah siap? Oke. Ada jelnya? Ada. Nggak ada. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini kami beralih dari kelompok yang introvert ya. Kalau itu sepertinya aku yang beralih hari ini ya. Kita langsung masuk ke pembahasan diskusi kami. Oke, untuk pertanyaan pertama itu, mengapa plasma darah memiliki peran penting dalam transportasi zat dalam tubuh? Karena plasma darah sendiri merupakan komponen cair dari darah yang berfungsi sebagai media pengangkut berbagai zat, ataupun zat-zat yang tersebut itu antara lain seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan juga zat sisa metabolisme. Kemudian untuk yang kedua dari nomor 2, bagaimana perbedaan fungsi eritrosit, leukosit, dan trombosit dalam tubuh. Di sini eritrosit bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Terus leukosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh, sedangkan trombosit untuk membantu dalam pembentukan darah. Nomor 3, apa dampak yang dapat terjadi jika seseorang mengalami kekurangan atau kelebihan salah satu komponen darah? Nah, di sini kekurangan sel darah merah menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga mengalami kelelahan, sesak nafas, dan pucat. Nah, sedangkan kekurangan sel darah putih menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Sementara itu, kelebihan sel darah merah dapat membuat sel darah mengental sehingga meningkatkan risiko pembekuan darah dan serangan jantung. Yang ketiga, bagaimana apa dampak yang dapat terjadi jika seseorang bagaimana sistem peredaran darah membantu
dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang pertama ada pengangkutan oksigen dan juga nutrisi. Jadi di sini darah bertugas mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dan yang kedua ada regulasi tubuh. Ketika tubuh mengalami kepanasan, pembuluh darah melebar dan juga meningkatkan aliran darah ke kulit. Nomor 5, apa peran darah dalam sistem kekebalan tubuh dan bagaimana leukosit bekerja melawan infeksi. Darah adalah media utama sistem imun dan leukosit berperan sebagai tentara yang bekerja melalui fagositosis atau neutrofil dan makrofag dan produksi antibodi atau sel B dan pembunuhan sel terinfeksi sel B dan juga NK. Sekian dari kelompok 1. Boleh diberi tepuk tangannya. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh duduk. Oh, boleh, boleh. Ada lagi yang mau ketolak? Oke, cukup 2 aja ya, yang lain udah 4 saja. Tadi sudah didiskusikan tentang komponen darah. Jadi teman-teman, pentingnya kita untuk menjaga sistem peredaran darah karena sistem peredaran darah mempunyai peran kita di mana plasma darah tadi sudah dijelaskan bahwa membantu kita dalam mengedarkan protein, nutrisi, dan zat-zat sistem metabolisme lainnya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya? Oke, boleh Rinanda. Kenapa Pak kayak terjadi apa sih itu namanya pembuluh darahnya pecah gitu? Banyak kejadian-kejadian yang kayak pembuluh darahnya itu pecah. Itu apa yang mengakibatkan sehingga pembuluh darahnya itu pecah? Oke. Oh, pertanyaannya cukup sulit ya. Nggak terlalu sulit. Nah, apa menyebabkan pembuluh darah bisa pecah ya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kelebihan dan kekurangan di poin yang kelebihan dan kekurangan salah satu komponen darah. Nah, kalau tadi kasusnya tentang pembuluh darah yang pecah, berarti trombositnya berlebihan. Sehingga darah terus mengalir dari dalam tubuh. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, tidak ada ya? Oke. Kita akan kuis, tapi sebelum kuis kita tunggu teman kalian yang dari luar ya. Sembari menunggu, kita Buka lagi video yang tadi bagian kami masih mau nonton. ya Pak. Oke, kita nonton lagi videonya. Ini diperhatikan ya, nanti kuisnya dari sini juga. Nggak ada suara Pak. Oh ya. Tentang komponen pembuluh darah bagi sudah membahas hubungan jantung yang berdetak dengan hidup manusia. Pada video ini kita akan membahas lebih detail tentang komponen pembuluh darah, bagian yang diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Tanpa kalian bahwa pada tubuh manusia 55% dari darah kita tersusun atas plasma darah dan 45%-nya tersusun atas sel-sel darah. Pada video ini kita akan bahas satu persatu secara detail. See video berikut. Jangan lupa subscribe dan berfungsi untuk mengatur nutrisi, hormon dan senyawa lain seperti karbon dioksida. Yang baru datang ditonton ya. Nanti ada kuis dari video ini. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian yang mengusung jaringan darah. Yang pertama adalah
plasma darah. Plasma darah terdiri atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan beberapa zat seperti dari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Setelah mengenal plasma darah, kita akan bahas bagian yang kedua. Sel-sel darah yang sekali. Sel-sel darah ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang pertama, Oke, sampai di sini aja. Karena tadi kita udah nonton yang pertama, jadi sampai di sini aja untuk mengingat kembali mengenai materi yang sudah dijelaskan. Nah, kita akan mulai dengan kuis yang bisa jawab angkat tangan tapi diam, gak ada suara. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Tadi di dalam plasma darah ada zat-zat terlarut. Apa aja zat-zat terlarut yang ada dalam plasma darah? Satu aja ya, Pak. Boleh satu, boleh dua, boleh. Lebih banyak, lebih baik. Oke, Giskia. Ada air, Ya. elektrolit, sama ya? Beda. Apa? Elektrolit. Kalau sama kayak hormon, Ya. vitamin, nutrisi kayak glukosa, protein. Oke. Terima kasih, Giskia. Betul sekali. Mau pulang atau duduk aja? Oke, boleh siap-siap untuk keluar. Oke, selanjutnya apa yang membuat eritrosit berwarna merah? Oke, Diana. Hemoglobin. Udah ditonton berkali-kali masih lupa. Oke, sebutkan komponen darah. Nggak ada suara. Sebutkan. Esra dan Junata tereliminasi. Aneh. Aku ya. Komponen darah. Tadi ada 3. Oke, Aneh dulu. Jawabannya. Nanti kalau salah atau benar nanti ditambahin sama teman-teman yang lainnya. Oke. Kalau itu ganti pertanyaan. Apa nama lain dari trombosit? Ezra? Oke. Ezra udah boleh pulang? Oke, diam dulu. Maaf. Oke, selanjutnya. Apa itu eritrosit? Itu Pak. Saudara merah. Diskualifikasi. Tadi, diam dulu. Tadi syarat utamanya apa? Ya, diam dulu. Diskualifikasi. Tadi persyaratannya apa? Ya, angkat tangan tapi tidak bersuara. Oke. Apa? Oh, boleh. Sebutkan 3 sel darah. Sel darah merah, sel darah putih, dan juga Kata lu, berikutnya
Boleh? Saya Malah lebih bagus karena kalian udah mulai paham dengan materi yang Bapak ajarkan. Boleh. Udah boleh pulang. Udah satu lagi boleh? ada saudara merah, saudara putih sama kuping merah. Tapi kan dia harus sebutin nama Indonesia-nya. Coba sebut nama lain. Kita masuk ke bawah. Kayak ada leukosit sama trombosit. Udah tahu. Itu belum Iya. yang menyebutkan Oke. Udah ya, kuisnya cukup dulu sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Geskia. Oke, ini saya pindah dulu. Boleh. Pindah padanya sekarang kita nggak berdiri. Terima kasih atas pelajaran kali ini biarlah sudah diajarkan oleh baju ini mengenai sistem peredaran darah dapat dalam Yesus. Amin. Terima kasih Geskia. Oke, selanjutnya jam kedua akan diisi oleh Ibu Diana. Sampai jumpa lagi anak-anak. Balikin ke semuanya. Oh. Gue gak mau kerja dulu. Hah? Ini gak mau cerita sama itu. Ya beres. Tes. Udah. Oke. Langsung buka aja kan? Hah? Yesus, lihat takut kan? Takut kan? Hah? Iya sih, betul. Selamat pagi anak-anak. Semangat banget belajar hari ini. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Ibu minta siapa Esra pimpin kita dalam doa, boleh? Ayo. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan belajar Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, Tuhan, amin. Amin. Ya, enggak apa-apa, Cah. Lain kali kalau doa jangan main ya. Oke, baik. Ibu akan absen dulu ya. Anis Serafim. Esra Angela. Geskia Fikasari. Dinata Selvinalika. Jenny Yakobus. Jelina. Rinanda Priska. Ya, baik. Adik-adik. Oke. Ibu sudah absen. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Tadi kalian belajar tentang apa ya? Nah, terus 2 minggu sebelumnya tuh belajar tentang apa? Ada yang ingin? Terus evolusi, apa lagi? Udah itu aja. Yang untuk lalu lagi. Terus pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hari ini siapa yang tahu sih apa materi kita pagi hari ini?
Teknologi. Giskia mantap. Tepuk tangan untuk Giskia. Iya, hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Ibu izin share screen ya. Oh, dibesarin. Nih. Maaf ya. Ya, apa itu sih bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, bioteknologi ini dapat memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, dan virus, serta produksi makhluk hidup seperti enzim dan alkohol. Nah, di dalam bioteknologi ini ada terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern adalah penerapan bioteknologi dengan menggunakan teknologi dan penerapan canggih. Bioteknologi modern ini melibatkan genetika dan rekayasa biokimia. Rekayasa genetika adalah teknik pengambilan gen tertentu untuk menghasilkan organisme yang memiliki keunggulan secara genetik. Nah, di dalam bioteknologi modern ada juga contoh-contohnya seperti ada kultur jaringan. Siapa di sini yang tahu tentang kultur jaringan? Ada yang sudah pernah dengar tentang kultur jaringan? Ya, kultur jaringan. Ada juga sapi transgenik. Siapa yang sudah pernah dengar tentang apa itu sapi transgenik? Ini ada spidol enggak? Yang berikutnya ada teknik pembuatan insulin. Nah, kultur jaringan dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman baru dengan cara pembibitan atau pengisolasi di dalam suatu laboratorium. Sedangkan sapi transgenik ini adalah sapi yang disuntik dengan bovine atau sotoponik atau biasanya disebut BST. Ini adalah cairan yang disuntik ke dalam sapi transgenik sehingga menghasilkan sapi yang memiliki susu yang kaya akan protein. Yang kaya akan protein. Nah, yang berikut adalah teknik pembuatan insulin. Pasti adik-adik sudah pasti siswa-siswi sudah pernah dengar tentang teknik pembuatan insulin. Ada yang sudah pernah tahu? Belum? Oh iya, ya di sini kita akan belajar tentang teknik pembuatan insulin. Teknik pembuatan insulin ini diambil dari diambil dari plasma dan bakteri serta sel pankreas yang ada dalam tubuh manusia. Ada yang tahu pankreas? Pankreas itu fungsinya untuk apa? Nah, pintar sekali Esra. Tepuk tangan dulu buat Esra. Nah, di sini ada teknik pembuatan insulin. Dari insulin ini, Ibu akan jelaskan sedikit ya. Tidak apa-apa Ibu jelaskan. Oke. Teknik pembuatan insulin ini diambil dari DNA manusia. Yaitu pankreas. Dan diambil dari DNA bakteri. Dan diambil dari bakteri atau di luar dari bakteri kromosom. Sesudah DNA ini diambil, dipotong-potong. Sesudah dipotong-potong, hasil dari potongan ini dijadikan satu. Jadi DNA dari pankreas ini dipotong, terus bakteri yang di luar dari kromosom ini dipotong. Dia diambil menjadi satu dan digabungkan menjadi satu dengan bantuan enzim dan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga menghasilkan insulin. Nah, yang kedua sudah paham semuanya teknik pembuatan insulin? Ini dia pakai enzim restic endoplasma. Ya. Dan berikutnya ada bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional merupakan pemanfaatan mikroorganisme secara langsung
untuk menghasilkan produk atau jasa yang dilakukan dengan teknik fermentasi yang sederhana dan tidak diproduksi dalam jumlah besar. Di sini Ibu punya contoh teknik bioteknologi konvensional. Tadi ya. Nah, ini ada tempe, ada roti dan juga ada keju. Ada tempe, ada roti dan ada keju. Bentar ya. Boleh? Nah, jadi siapa yang tahu apa proses pembuatan tempe? Nah, fermentasi dari bahan apa saja? Ada yang tahu nggak? Nah, terus yang putih-putih ini namanya apa? Ya, tepuk tangan buat terserah. Terus ini apa? Roti. Roti ini dari bahan apa? Terus dicampur dengan apa? Nah, nama raginya apa? Ragi. Ayo, cari. Siapa yang bisa jawab? Yang ketemu Boleh rotinya, boleh tempenya, boleh juga kejunya. Ayo. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Dan di sini ada keju. Keju siapa yang tahu proses fermentasinya seperti apa sih, Ibu? Ada yang bisa bantu Ibu jelaskan proses fermentasi dari keju? Ya, ya betul dia susu. Nah, jadi keju ini adalah proses fermentasi susu yang dipadatkan sehingga membentuk padat seperti ini dan menjadi sebuah keju. Apa? Cara apa? Iya dipadatkan dengan ada bantuan. Kenapa? Ada bantuan bukan enzim, mikroorganisme Phytophthora yang membantu pemadatan pada keju. Oke, tepuk tangan untuk Jenata. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk pada diskusi kelompok. Sudah jelas? Kita akan masuk pada diskusi kelompok. Mau kelompoknya begini atau berubah kelompoknya? Deretan. Baris-baris. Oke, boleh. Dikerjakan ya, waktunya 5 menit. Cuma 3 pertanyaan aja. Aku nomor 2. Cuma 3 nomor aja ya, dibagi-bagi saja. Aku suka tulis. Sudah bisa jawab? Untuk yang manis ya, Dek. Ini contoh aja kan? Iya, contoh aja. Ting, ting. Ting. Dah. Boleh pakai yel-yel, boleh pakai lagu, boleh se-excited mungkin, boleh. Boleh, ayo, maju.
Kalian kelompok berapa? Kelompok 1. Iya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kembali kita menjawab saya. Selamat pagi, pagi. Ayo semangat dong teman-teman. Sekarang kami ingin presentasikan tentang yang tadi diskusi yang pertama dan jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi modern dan transnasional yang dijelaskan oleh An. Nah, di sini yang bioteknologi transnasional udah ada di depan ya, teman-teman. Jadi pemanfaatannya itu mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa. Ini dilakukan dengan teknik fermentasi. Berarti secara langsung dan masih tradisional, jadi langsung. Kalau misalnya yang modern ini, dia penggunaan teknik rekayasa genetik, teknologi DNA rekombinan, dan alat-alat lab atau laboratorium canggih untuk memanipulasi materi genetik organisme guna menghasilkan produk. Tuh, paham? Sekarang kita ya, bagaimana proses pembuatan tempe yang saya tahu. Nah, pembuatan tempe yang saya ketahui, dimana kita merebus dari kedelai dulu. Ya. Nah, kedelainya itu, di situ mau cuci nanti potong, nanti merusak organ kita lagi. Nah, terus habis itu direbus, dimasukin dalam plastik. Kalau misalnya mau plastik, ini juga boleh. Nah, terus habis itu enggak ada dulu dimasukin dulu. Jadi setelah direbus, diangkat, terus masukin lagi. Sebenarnya lakinya itu ditahan juga. Kalau misalnya kedelainya banyak, ini lakinya juga bisa sebungkus satu lagi gitu. Tapi kalau misalnya kedelainya dikit, jangan pakai sebungkus. Kalau yang ada semuanya putih, overdosis lagi nanti teman-teman. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya dimasukin ada campur nih. Nah, masukinlah ke dalam plastik. Nah, dalam plastik itu nanti dilengkapin. Terus ditusuk-tusuk. Gunanya biar enggak lengkap gitu. Lengkap tuh enggak biasa. Tahu. Lengkap. Jadi enggak lengkap. Jadi dia enggak gampang busuk. Soalnya saya pernah bikin dan ada yang busuk. Ternyata lupa dikecimin seperti itu. Ya, jadi harus ada udaranya. Jadi ditunggu mungkin sekitar 3 sampai seminggu. Kalau lebih bagus, tapi kayaknya masih ada seminggu sih, dia 3 hari aja. Gitu teman-teman. Nah, teman saya malah ada yang juga pakai tujuh dan better hasil. Itu bisa coba juga. Itu digoreng, digoreng. Oke, sekarang anak tugas, teruskan contoh bioteknologi konvensional dan modern dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang konvensional itu tadi yang sudah disebutkan oleh Widiana dan juga itu dari mikroorganisme. Contohnya ada tempe, yogurt, roti, nata de coco, tape. Terus yang modern itu dia tuh lebih ke menggunakan rekayasa genetika ataupun teknologi canggih. Contohnya itu ada cloning, bayi tabung, hormon insulin sintetis. Oke. Sudah? Ya, sudah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, yang berikutnya, kelompok berikutnya bisa maju ke depan dan presentasi. Hah? Ayo semangat, dikit lagi selesai. Jadi dapat banyak. Ayo selesai pelajaran dulu ya. Iya, nanti dapat tempe. Ayo. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Kalian kelompok berapa? 1. Boleh. Oke, baik, kita mau mulai. Mau ketika kita mulai dengan nomor 1 yang akan dijawab oleh Adelina.
sih apa yang dimaksud dengan bioteknologi modern dan juga konvensional. Untuk teknologi modern sendiri dia merupakan bioteknologi yang menggunakan teknik-teknik mutasi dalam biologi molekuler tanpa salah satunya itu rekayasa genetik. Kemudian untuk bioteknologi konvensional itu merupakan pemanfaatan mikroorganisme yang untuk menghasilkan produk dan juga jasa. Nah, itu dilakukan dengan teknik fermentasi. Selanjutnya Kak Jelisa. Selanjutnya nomor 2, bagaimana proses pembuatan tempe yang kalian ketahui. Nah, di sini yang pertama itu pendistribusian dan pembersihan kedelai. Di sini Kedelai. kedelai itu akan menjadi menghilangkan kotoran. Lalu yang kedua itu perendaman kedelai. Kedelai itu akan direndam selama beberapa jam. Terus yang ketiga itu perebusan kedelai. Nah, kedelai ini akan direbus hingga matang dan tidak terlalu lunak. Nah, yang keempat itu pendinginan kedelai. Nah, kedelai ini akan ditiriskan dan didinginkan dengan suhu 30 sampai 37 Celcius. Nah, selanjutnya penambahan ragi tempe itu ditambahkan dan yang telah didinginkan kemudian difermentasikan. Setelah itu pengemasan tempe. Setelah fermentasi selesai, tempe akan dikemas dan dipakai. Nah, pengemasannya itu bisa di plastik, bisa di dalam pisang. Itu ya. Contoh ini guys. Sekian dari belum ya. Selanjutnya Jombi. Selanjutnya 3 kan nggak dilanjut lagi sih Zon. Selanjutnya Prediksi nomor 3, sebutkan contoh bioteknologi konvensional dan modern dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh produk bioteknologi konvensional yang kita temukan di depan sehari-hari itu ada tape, kecap, roti, tempe. Ini yang contohnya ya. Anggur, dan Ini contohnya ya. Dan untuk contoh produk bioteknologi modern itu ada antibiotik, penicillin, streptomycin, dan ceftriaxone. Kenapa sih lu tanya? Atau yang insulin penderita diabetes. Oke. Oke, sekian dari kelompok 1. Oke. Beri take applause dulu. Hah? Ayo. Mantap. Kalian sudah tahu apa itu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Jadi bioteknologi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa bantu Ibu maju ke depan dan menjelaskan secara rinci materi tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, terus contohnya apa saja? Yang bisa angkat tangan terus diam, yang angkat tangan duluan maju ke depan. Boleh 1, boleh 2. Simpulkan materi kita hari ini. Gue mulai. Ini karena tangan itu berusaha Oke, sabar duduk dulu. 1, 2, 3. Aneh duluan. Aneh maju. Ayo, aneh maju duluan. Nggak apa-apa. Jadi saya tahu. Ya. Nah, ya. Jadi tadi ada 2 tentang bioteknologi itu, ada yang modern dan konvensional atau tradisional.
Nah, yang saya bisa simpulkan itu bioteknologi yang modern itu dia dibantu dengan rekayasa genetika. Sedangkan kalau yang konvensional itu dia proses fermentasi. Nah, terus contohnya kalau yang konvensional itu ada tahu, terus habis itu ada tahu, tempe, roti, keju. Terus sedangkan yang modern itu ada cloning, bayi tabung, dan hormon insulin sintetis. Oke, tepuk tangan buat Ane. Karena Ane sudah mendapat jawab pertanyaan, Ane dapat hadiah. Are, si Junata masih. Sebelum menunggu teman kita, Junata, Ibu mau kasih kuis lagi, boleh? Yang jawab pertanyaan dapat hadiah. Enggak sama, harus sama semua. Ayah, apa yang dimaksud dengan siapa yang bisa jawab proses kultur jaringan? Jaringan. Sejak yang tadi Ibu jelaskan itu aja. Ayah. Yang pertama sekali, baru jelaskan. Kultur jaringan adalah yang insulin aja. Ayo, kultur jaringan. Oke, kalau belum, Ibu ganti pertanyaan. Siapa yang bisa jelaskan proses insulin? Insulin. Pembuatan, iya, teknik pembuatan insulin. Saya satu dua tiga Bu. Oh iya. Ayo ya, kalian bisa. Ayo, siapa yang bisa? Satu. Aduh, dua, tiga. Udah dua-dua maju. Ayo. Ayo. Iya, ya udah. Oke, jelaskan. Proses insulin itu tadi yang pertama ada bantuan dua, ada dari manusia, itu dari pankreas, dan juga ada dari nah, nanti yang dari manusia ini kan dipotong-potong dengan dari manusia satu sama kalau itu dipotong-potong di satu nah dari itu iya jadi Ya udah, ya jelaskan cepat. Lanjut. Iya, jadi dari yang pankreas dari itu dipotong terus disatukan sehingga menjadi insulin. Oke. Enzim. Oke, karena Isra dengan Nanda sudah dapat, Ibu kasih hadiah. Kasih. Bentar. Oke. Lagi? Belum. Apalagi siapa yang bisa bantu Ibu buat pertanyaan? Ayo, boleh? Ini contoh contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bioteknologi konvensional ya. Konvensional. Tapi kecuali Apa? Ya, betul. Tepuk tangan buat Jenny. Oh iya, angkat tangan dulu. Angkat tangan dan maju ke depan. Iya. Ayo maju. Enggak, konvensional. Iya. Ya. konvensional itu tempe. Nggak boleh yang di depan. Ayo. Guysnya. Bentar guys, dapat hadiah. Nih. Oke, contoh produk.
Siapa yang marah-marah? Jangan berantem ya. Ayo, teknik apa biokonversional modern contoh dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa jawab? Yang udah nggak boleh, yang belum. Yang belum saja. Iya. Oke, Johnny maju ke depan. Apa jawabannya? Oke, contoh bioteknologi modern. Iya. Ada tiga, yang tahu. Ada insulin, Selain itu, bayi tabungan, bayi tabungan. Ayo, 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 ayo. Terus? Bayi tabung sama cloning gen. Ada satu lagi apa? Ini jarinya. Iya, ya. Tepuk tangan buat Johnny dapat hadiah. Ayo, siapa lagi yang belum jawab? Tinggal 2 pertanyaan. Apa lagi ya? Iya. Untuk Junata dan Kak Jelina, pertanyaan berikutnya. Hah? Iya, biar dapat hadiah. Kalau kamu nggak mau jawab nanti hadiahnya dikasih. Tapi nanti semua nggak kebagian. Kamu nggak mau dapat hadiah. Oh iya. Oh, tapi nanti kalau teman-teman yang lain makan, kamu nggak makan nggak apa-apa. Oh ya udah. Oke, oke, oke. Oh, oh iya, ya mengingat waktu. Oh iya. Ya udah karena mengingat waktu, jadi kita akan menutup pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk siswa-siswi yang sudah sangat berkontribusi dalam pembelajaran kita. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu mau minta untuk Giskia pimpin kita dalam doa. Ayo, sikap doa yang manis. Minta tolong anak-anak HP-nya jangan dulu dimain ya, mau berdoa. Oke, sikap doa yang baik bagaimana? Eca, Aneh, udah? Oke. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oh. Gak apa-apa, nanti baca. Eh. Baik, sudah semuanya. Sudah, Pak. Oke, silakan maju ke depan bagi yang maju dan tadi yang mau observasi. Yang pertama Pak Joni ya. Iya, Pak. Ya. Eh, bagaimana perasaannya Bapak Joni ketika melakukan micro teaching hari ini? Bisa dengar suara saya, Pak Joni?
Suara saya bisa didengarkan. Bisa, bisa. Nah, bagaimana Pak Joni? Suaranya belum masuk nggak kedengaran sampai sini. Atau kalau Ya. ya ini terdengar ya silakan. Oke. Perasaannya lega Pak karena sudah maju, walaupun masih kurang, tapi ah, ya saya cukup mengapresiasi diri saya Pak karena ah, persiapannya kurang mantap. Karena tadi saya sedikit keluar dari konsep. Sebenarnya tadi di akhir pembelajaran yang sambil menunggu Esra sama Geskia itu, saya masih mau membahas lagi sedikit tentang materi saya, tapi karena waktu, jadi saya cukupkan lanjut dengan kuis, Pak. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Observernya siapa? Saya Pak, Siapa? Ana. Ya, silakan Bu Ane diberikan masukan. Praktikan tadi sudah sangat baik, tapi dia kelihatan banget seriusnya. Jadi dia kurang senyum gitu, Pak. Nah, terus habis itu di keterampilan yang mendorong siswa untuk memberi pertanyaan itu kurang sih, Pak. Jadi eh, terlalu banyak praktikannya yang memberi pertanyaan, gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Ane atas masukannya. Ya, yang pertama untuk Pak Joni, suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, ya. Untuk Pak Joni ya sudah baik ya menurut saya penampilannya juga sudah rapi ya sudah ini ya. eh ada dua keterampilan yaitu keterampilan membuat pertanyaan dan menggunakan contoh ya. Tadi sudah ada masukan juga dan sudah ada refleksi sendiri dari Pak Joni ya tentang eh, unjuk praktiknya ya. Sebenarnya sudah baik ya guru sudah mengajak siswa untuk bertanya ya. Mungkin ketika bertanya itu tadi seperti katakan Bu Ane ya. Kalau nggak bisa, bisa tunjuk saja, tunjuk satu. Gitu. Jadi misalnya adik-adik yang menjawab, nah, coba diulang kan kayak anu ya tadi banyak. Oh ini, coba tunjuk satu. Nah, apa jawabannya gitu. Jadi terdengar jawaban yang benar. Nah, kemudian karena di situ ada indikator menampilkan fenomena yang menarik ya. Nah, sebaiknya menurut saya video yang ditampilkan di awal itu bukan video materi. Ya, kalau yang di awal itu kan video materi. Sudah bagus ada video ya, sudah menggunakan teknologi. Tetapi sebaiknya apa video misalnya eh, orang terjatuh atau apa ya mengeluarkan apa darah dan sebagainya gitu ya. Kalau video materi di awal itu menurut saya kurang pas gitu ya. Jadi agar siswa bisa bertanya, oh kenapa sih kok atau di video tentang sentrifugasi darah gitu ya. Darah diputar-putar, putar-putar, ada serum, ada ini. Nah, anak kan akan tanya, apa itu yang kuning-kuning ya, atau yang bening-bening itu Pak? Gitu. Nah, itu cara bertanya. Tetapi kalau videonya sudah video materi, ya itu sudah poin nomor dua itu kurang gitu. Nah, ya, tapi guru sudah tenang dalam mengajar menurut saya ya, sudah ke belakang, sudah ini. Kalau tidak senyum ya sedikit senyum, tetapi menurut saya sudah bagus ya. Senyumnya tambah dikit aja, jangan terlalu banyak senyum nanti dikira ini ya. Nah, kemudian indikator tentang menggunakan contoh ya tadi perlu ditambah lagi contoh-contohnya ya. Dari yang sederhana kemudian ke kompleks gitu. Jadi kalau tadi kan berat sekali ya. Guru sudah membimbing tadi ya saya lihat ketika apa diskusi sudah ke belakang ya.
Nah, catatannya pembagian kelompok harus jelas ya. Jadi besok kalau di sekolah sesungguhnya harus jelas siapa kelompok siapa. Kalau disuruh membuat kelompok sendiri-sendiri ya sudah tentukan tulis tulis di depan tuh kelompoknya siapa. Jadi nggak membingungkan ya. Apalagi nanti di kelas sesungguhnya bingung, ah aku ikut kelompoknya dia. Jadi ada nggak ini ya. Waktu sudah bagus tetapi harus tegas ya. Nah, sekali lagi guru harus bukan tegasinya tegas dalam memanage waktu itu tadi seperti tadi yang dikatakan Pak Joni sendiri ya kan. Ya. Kalau materinya sudah pas tentang darah aja tadi ya. Nah, RPP-nya nggak sesuai. Jadi mengapa ketika micro teaching itu kita harus sesuaikan dengan RPP ya. Kalau misalnya mau berubah RPP-nya ya konsultasikan ya karena kan ini sudah dikonsultasikan. Seperti kemarin Ejra itu kan konsultasi Pak, kalau ini ya nggak bisa, ya kan? Kalau ini. Kemudian Junata juga konsultasi itu sebelumnya Pak, nggak ada ini. Oh ya silakan gitu. Jadi RPP ini bukan cuma kamu buat-buat aja, ya. Ini eh, langkah yang akan kamu kerjakan saat micro teaching gitu loh. Bukan sebagai ya udahlah buat tambah-tambah gitu. Nah, karena yang dilihat di micro teaching di RPP itu anu ya apa namanya eh, dia tidak ada kuisnya bagus ya menurut saya di belakang itu bagus ya tetapi ya jangan terlalu banyak. Nah, itu sudah secara keseluruhan sudah sangat baik ya Pak Joni mungkin nanti bisa ditingkatkan di pertemuan berikutnya sehingga menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian Bu Diana ya Bu Diana Ya dengar Pak. suara saya ya. Bagaimana perasaan Bu Diana ketika melakukan micro teaching hari ini? Eh, Gugup terus akan Mungkin Bu Diana agak di tempatnya Pak Joni itu jadi nggak kena itu kali. Oke, silakan. apakah suara saya sudah terdengar Pak? Sudah jelas. Sudah. Perasaan saya agak sudah lega. Terus tadi pas pertama masuk juga gugup. Terus ada juga kekurangan pas yang penjelasan tentang biologi konversional. Ya, ada lagi? Itu aja Pak. Ya. Untuk observernya Bu siapa? Geskia, Pak. Ya, silakan Bu Kiskia memberikan masukan. Oke, untuk Diana dalam Diana untuk dalam penjelasannya sudah cukup baik dan lumayan rinci sih Pak. Cuman tadi menjelasinnya itu terlalu cepat aja. Terus juga di akhir itu masih kurang di yang kata membuat hubungan materi yang telah diketahui sebelumnya, materi yang disajikan sama pembelajaran yang akan datang. Jadi Diana cuman fokus ke materi yang lagi disajikan aja sih Pak. Sudah Pak. Oh ya, terima kasih ya. Oh tadi saya kelewatan untuk Pak Joni dan teman-teman ya. Tadi ada pertanyaan dari mahasiswa, dari siswa ya kan. Eh, Pak, kenapa pembuluh darah bisa pecah ya? Nah, guru sebaiknya jangan menjawab seperti ini. Waduh, pertanyaannya sulit sekali gitu. Jangan ya. Sebaiknya gini, wah, walaupun kita sulit, wah, pertanyaan luar biasa, bagus sekali gitu. Walaupun kita bingung mikirnya ya kita keceplosan sulit ya. Kalau kita udah keceplosan sulit, coba kamu lempar pertanyaan itu kepada siapa misalnya. Coba Junata jawab pertanyaan dari ini ada yang bisa jawab nggak gitu. Coba kita sambil mikir tuh, kita lempar dulu ke siswa. Siswa kan juga akan mikirnya. Jadi kita bukan dokter ya, guru itu bukan dokter, guru itu bukan apa namanya konsultan yang langsung bisa jawab. Nah, caranya gitu. Kamu lempar dulu ke siswa, ya. Kamu sambil duduk mungkin atau searching di HP gitu boleh, ya kan gitu. Nah, itu mungkin trik ya, salah satu triknya. Dan pertanyaan jawabannya kurang tepat gitu ya menurut saya. Jadi pembuluh darah itu bisa pecah itu bukan karena trombositnya yang pecah ya.
pembuluh darah itu pecah ya mungkin karena ada tekanan di dalam pembuluh darah ya. Misalnya karena ada sumbatan-sumbatan, kolesterol dan sebagainya ya. Suhu juga bisa ya kan. Pembuluh darah yang pecah itu biasanya yang kapiler-kapiler itu pecah. Makanya orang yang demam berdarah itu biasanya kan pecah tuh sehingga ada bintik-bintik merah di apa di tangannya itu karena pembuluh kapilernya yang pecah ya bukan. Nah, kalau kemudian kalau trombosit itu sebenarnya fungsinya untuk membekukan darah ya kan gitu. Bukan tadi apa ya? Tadi saya sempat gak nyatet gitu. Itu mungkin perlu dipelajari lagi buat yang lain juga untuk di anatomi fisiologi manusia. Sekarang ke Budiana ya. Secara keseluruhan sudah baik ya, sudah baik ya. Eh, dan sudah sesuai RPP ya, meskipun ada sedikit melenceng dari RPP ya, karena makanya kemarin waktu pertemuan kemarin itu saya kira Rinanda sudah selesai karena tidak ada di RPP itu dia melakukan kuis di akhir gitu. Sehingga saya datang ke atas itu saya kira sudah selesai gitu. Jadi kita jangan membuat langkah pembelajaran yang tidak ada di RPP ini. Karena ini kita belajar memanage waktu 20 menit gitu. Nah, itu belajar memanage waktu itu penting sebagai seorang guru. Gitu. Jadi kita belajar di sini belajar mengatur waktu. Nah, kalau dari ini ya, nah menurut saya tadi sudah bagus membawa benda-benda atau barang-barang produk-produk bioteknologi ya, sangat bagus ya. Tapi saran saya dibalik ya kan, jadi guru jangan menjelaskan di awal gitu. Kalau sebenarnya roh dari kurikulum biologi belajaran biologi itu dari dulu zaman saya kuliah S1 itu ya. Saya kuliah S1 2007 ya kan. Itu sudah nggak begitu lagi gitu ya. Jadi eh, siswa dihadapkan pada sebuah fenomena atau apa. Nah, penjelasan yang dilakukan oleh Bu Diana itu di penegasan di akhir, jadi bukan di awal. Gitu. Kalau guru menjelaskan terus di awal, siswa tidak dilatih untuk berpikir. Itu paradigma yang baru ya. Kalau zaman dulu, ya tapi beda beda daerah beda ini ya. Kita nggak bisa samakan. Tapi kalau bisa, siswa itu diajak untuk berpikir dulu. Ya tadi misalnya tempe ya kan. Nah, diskusinya sebaiknya yaitu misalnya dibagi aja. Kelompok A diskusi tentang tempe, kelompok B diskusi tentang keju tadi, kelompok C diskusi tentang kecap. Mereka menggali apa itu kecap, apa itu tempe, apa itu kan lebih bermakna, ya. Akan teringat sampai nanti tua. Gitu. Tapi saya diskusinya bagus ya, mau saya kalau di kelas sesungguhnya bagus. Tapi ini cuma apa namanya mungkin menjadi wawasan gitu. Kalau sisa belajar tempe aja, suruh cari masalah apa di tempe itu apa ya, kenapa bisa begitu, bagaimana prosesnya. Nah, itu kan ingin menjelaskan bioteknologi konvensional saja udah 20 menit udah banyak gitu. Jadi menurut saya itu nanti mungkin di pertemuan berikutnya diskusinya itu aja. Jadi tempe ya. Siswa belajar tempe, yang satunya keju tadi ada ya, yang satunya itu bagus sekali ya menurut saya. Nah, nanti gurunya baru menjelaskan bioteknologi dibagi menjadi dua. Bioteknologi itu apa? Kalau begitu. Nah, jadi dibalik bioteknologi itu apa berarti? Kalau tempe itu termasuk bioteknologi. Berarti kalau disimpulkan bioteknologi itu apa? Teknologi yang menggunakan mikroorganisme biologi. Nah, itu kan dibalik gitu. Nah, gitu. Sebenarnya besok yang pertemuan berikutnya konvensional aja ya, nggak usah sampai sampai bioteknologi modern ya. Gitu. Terlalu banyak. Kerjakan dalam waktu 20 menit. Memanage waktunya agak kurang ya. Menurut saya. Kemudian, tapi sekolah sudah baik ya. Eh, Guru sudah ke belakang, sudah lantang bicaranya, ya kan. Nah, sama dengan Pak Joni, pembagian grup harus jelas gitu. Apalagi nanti kamu anak SMA, anak SD, ya, itu ya, harus jelas gitu. Eh, Nah, saran saya selain tadi itu kan saran ya. Kalau dari penampilannya sudah bagus, kemudian memberikan pertanyaan di akhir ya. Pertama tanya apa itu kultur jaringan, ya kan nggak bisa jawab. Terus dikasih pertanyaan bagaimana pembentukan hormon insulin. Lah,
itu ya nggak bisa jawab gitu ya. Pertanyaan yang mudah terus dikasih lagi pertanyaan sulit, bagaimana sih saya mau menjawab? Ya kan dari apa apa itu kultur jaringan, kemudian ditanya lagi bagaimana pembentukan insulin. Kultur jaringan aja nggak bisa menjawab, apalagi pembentukan hormon insulin. Jadi membuat pertanyaan itu yang sederhana dulu gitu. Eh, Kemudian untuk siswa ya, tadi saya memperhatikan siswa itu tidak tidak berperan selayaknya siswa gitu ya. Beberapa tidak berperan sebagai selayaknya siswa. Ada juga yang malah sudah paham sampai di sini. Nah, itu mungkin keceplosan ketika menjadi guru ya kayak gitu ya. Tadi ada yang bilang gitu di video itu. Nah, kita sebagai siswa ya sebagai siswa. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik. Ya sudah baik dua-duanya dan saya sangat senang ini kalian sudah mempersiapkan dengan baik termasuk suara dan sebagainya. Ini salah satu bukti keseriusan ya mahasiswa mempersiapkan teknologi. Jadi kamu ketika nanti di PPL sama teknologi enggak apa namanya ya enggak keder gitu. Ini sudah sangat bagus, jauh lebih bagus dari persiapan-persiapan yang dulu saya marah-marah itu. Kemarin sudah bagus, sudah semakin semakin bagus. Itu luar biasa gitu. Jadi perlu ditingkatkan. Untuk pertemuan berikutnya masih seperti ini. Jadi yang kemarin belum memberikan naskah dikirim aja lewat anu ya, lewat WhatsApp ya. Paling enggak H-2 atau apa gitu ya. Dan sesuaikan dengan RPP itu gitu loh. Kita belajar mengatur waktu sesuai dengan RPP. Jangan melakukan improvisasi-improvisasi yang tidak perlu gitu. Kecuali tadi ya gimana caranya belajar mengatur sesuai RPP. Walaupun nanti di sekolah sungguhnya kita mengimprovisasi silahkan. Tapi di sini kan kita belajar mengatur waktu. Itu saja ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya ini ya, terima kasih. Kemudian mulai dipikirkan yang PPL itu, ini sudah bulan Mei, ya mungkin bulan Juni, coba cari-cari sekolah yang nggak tahu sistemnya seperti apa gitu, sehingga bulan Juli itu nanti kan sudah bisa masuk, ya, sehingga bagi yang apa bisa lebih cepat. Itu saja, terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Ya. Pak.